Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini kita bakal bahas ya smartwatch yang sudah kita review dari sepanjang tahun 2021 ini. Karena ini sudah bulan Desember dan sebentar lagi kita berganti tahun ya ke tahun 2022. Kira-kira apa aja sih rekomendasi smartwatch yang kita pilih buat teman-teman semua? Video ini kita bikin karena banyak banget ya request dari teman-teman semua di kolom komentar di bawah. Bang, kira-kira smartwatch dengan harga di bawah 1 juta, kira-kira apa sih yang paling the best gitu guys. Nah, pada episode kali ini kita bakal pilihin buat teman-teman semua. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dalam menentukan pilihan smartwatch yang kalian inginkan nih guys. Sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video unboxing, dan video-video terbaru dari channel ini guys. Langsung aja kita mulai video rekomendasi smartwatch di bawah 1 juta dari channel ini guys. Smartwatch yang gue rekomendasiin yang pertama adalah Realme Watch 2 Pro. Smartwatch ini tuh gue pilih karena yang pertama itu brandnya dari Realme ya. Kalau misalnya kita pakai brand yang terkenal itu udah pasti kita lebih nyaman dan lebih aman pas pakainya. Yang pertama ini sudah bergaransi 12 bulan dari Realme. Kemudian spesifikasi dari smartwatch ini kalau menurut gue ini udah lumayan mantep banget ya guys. Yang pertama gue suka banget ya dari bentuknya atau dari sisi desainnya nih guys. Layarnya tuh lumayan besar 1,75 inch dan yang gue suka lagi fiturnya itu di sini ada dual satellite GPS. Jadi GPS-nya tuh ada dua dari smartwatch-nya kemudian juga dari smartphone. Jadi kalau misalnya kalian pakai smartwatch ini untuk aktivitas outdoor di luar ya seperti running gitu ya, kalian nggak harus bawa smartphone kalian, cukup bawa smartwatch-nya aja, otomatis rute lari kalian itu bisa terbaca di smartwatch-nya. Kalau menurut gue ini fitur yang sangat membantu banget ya. Kemudian yang gue suka dari smartwatch ini, kualitas layarnya itu kalau menurut gue manjain mata banget ya. Resolusi layarnya itu udah lumayan tinggi di 320 x 3085 pixel nih guys. Dengan kecerahan layar 600 nits dan refresh rate-nya 30 fps nih guys. Kalau menurut gue fitur-fitur dari smartwatch ini tuh udah lumayan mantep banget ya. Ditambah lagi smartwatch ini tuh sudah anti air. Jadi kalau menurut gue paket lengkap banget ya. Smartwatch berikutnya yang gue rekomendasikan adalah Viata Fit Me U dan Viata Fit Me Pro X. Smartwatch ini gue pilih karena yang pertama sudah bergaransi 12 bulan dari Viata dan harganya pun masih relatif terjangkau ya, sekitar 600 ribuan gitu guys. Fitur yang diberikan juga lumayan lengkap ya guys. Untuk Viata Fit Me U sudah mendukung Bluetooth Call, tapi memang untuk Viata Fit Me Pro X itu belum mendukung Bluetooth Call. Ukuran layarnya lumayan besar 1,69 inch dan fitur kesehatannya juga ini lumayan lengkap. Di sini ada heart rate monitor, kemudian blood pressure dan juga SpO2 atau blood oxygen nih guys. Kalau menurut gue dengan harga yang diberikan oleh Viata dengan kualitas yang kita dapetin ini masih worth it banget nih guys. Dan yang gue suka lagi smartwatch ini tuh sudah bergaransi 12 bulan dari Viata. Itu sih kalau menurut gue faktor utamanya. Rekomendasi smartwatch selanjutnya adalah seri Ewo nih guys. Untuk smartwatch seri Ewo ini gue rekomendasiin 4 sekaligus ya yang bisa kalian pilih nih guys. Yang pertama itu ada HW22 Pro Max, yang kedua ada Ewo 7 Pro, kemudian ada Mafam Ewo 7 dan juga ada Ewo M16 Mini. Sebenarnya banyak banget ya smartwatch Ewo yang ada di pasaran sekarang, tapi gue mau kasih tip and trick ya buat teman-teman yang pengen beli smartwatch Ewo. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman lihat misalnya seri Ewo HW22, kemudian ada HW22 Pro, kemudian ada HW22 Pro Max. Sebenarnya itu smartwatch yang sama, tapi ada beberapa upgrade yang diberikan. Misalnya di HW22 itu buttonnya cuma satu, tapi di HW22 Pro Max itu buttonnya udah ada 2, kemudian juga ada beberapa fitur gimmick tambahan lainnya. Jadi kalau menurut gue buat teman-teman yang bingung nih terjebak dengan pilihan mau pilih Ewo yang mana sih, kalian tuh cukup tonton video reviewnya, kemudian kalau misalnya kalian suka dengan desain dan fitur yang ada di smartwatch itu, kalian nggak harus bandingin dengan smartwatch yang lain, tinggal dibeli aja gitu. Disesuaikan juga dengan kebutuhan dan juga dengan budget teman-teman semua. Tapi yang jelas yang udah kita rekomendasiin smartwatch Ewo itu yang udah kita pilih dari pilihan-pilihan Ewo yang lain gitu guys.
Misalnya untuk Mafam Evo 7, kalau menurut gua ini sudah paket komplit ya. Pertama, desainnya itu keren, kemudian kapasitas baterainya dan juga durability baterainya itu lumayan bagus. Dan juga dari sisi user interface-nya itu lumayan banyak. Dan secara overall kalau menurut gua udah mantep banget ya Mafam Evo 7 ini. Kalau misalnya Evo M16 mini itu ukurannya lebih kecil ya, cocok buat teman-teman yang mempunyai pergelangan tangan kecil. Gua rekomendasiin Evo M16 mini ini guys. Kemudian untuk HW22 Pro Max itu kalau menurut gua udah lumayan cakep ya. Yang pertama itu ada always on display-nya, smartwatch-nya. Kemudian juga button-nya ada 2 dan mirip banget dengan Apple Watch gitu guys. Sama seperti Evo 7 Pro itu juga sama. Button-nya udah ada 2 tapi untuk Evo 7 Pro ini belum ada fitur always on display-nya. Nah, sedikit catatan aja ya buat teman-teman yang pengen beli smartwatch Evo. Gue saranin jangan sampai terkena air secara langsung. Alasan yang pertama karena smartwatch Evo rata-rata sudah mendukung Bluetooth call. Jadi di bawah dari smartwatch-nya itu ada lubang mikrofon dan juga lubang speaker. Jadi takutnya akan berdampak negatif untuk smartwatch-nya di kemudian hari kalau misalnya terkena air secara langsung. Tapi kalau misalnya terkena airnya karena keringat, kalau menurut gue ini masih aman-aman aja. Alasan yang kedua adalah smartwatch Evo itu belum bergaransi resmi dari brandnya. Rata-rata garansi yang diberikan adalah garansi toko. Durasinya itu hanya 7-14 hari aja nih guys. Jadi makanya tuh harus hati-hati ya. Kalau misalnya terkena air secara langsung tuh takutnya malah rusak. Terus kalau misalnya udah rusak, bingung deh mau gimana klaimnya karena nggak ada garansi resmi dari brandnya gitu guys. Kemudian smartwatch selanjutnya yang gua mau rekomendasiin buat teman-teman semua adalah Maimo Watch. Smartwatch ini tuh mempunyai fitur-fitur unggulan seperti sudah anti air, kemudian juga kualitas gambar yang dihasilkan dari smartwatch ini juga udah lumayan bagus. Kemudian juga watch face yang ada di smartwatch ini juga lumayan bagus dan lumayan banyak gitu guys. Kemudian daya tahan baterainya ini juga lumayan bagus ya, 10 hari untuk pemakaian. Kemudian juga fitur kesehatannya sudah lengkap dan smartwatch ini sudah anti air sampai kedalaman 50 meter nih guys. Kemudian rekomendasi smartwatch selanjutnya adalah Oase VF1. Smartwatch ini gue pilih karena yang pertama sudah bergaransi 12 bulan dari Oase-nya. Kemudian fitur-fitur yang ada di smartwatch ini juga lumayan lengkap ya. Fitur-fitur seperti heart rate monitor, kemudian oximeter, dan juga blood pressure itu udah ada di smartwatch ini. Dan yang gue suka lagi adalah smartwatch ini sudah anti air sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Atau IP67 nih guys. Kalau menurut gue dengan harga yang diberikan oleh Oase dan juga kualitas yang kita terima, kalau menurut gue ini udah worth it banget ya buat teman-teman pilih. Di daftar kita yang terakhir untuk smartwatch dengan harga under 1 jutaan adalah Eagle Tempo 3 nih guys. Ini adalah salah satu smartwatch yang mempunyai harga termurah ya untuk ukuran smartwatch yang sudah mempunyai garansi 12 bulan dari brandnya nih guys. Untuk harganya sendiri itu di kisaran 350 ribuan aja nih guys. Kalau menurut gue ini udah lumayan worth it ya. Walaupun harganya murah, fitur yang kita dapetin itu lumayan lengkap ya. Yang pertama, smartwatch ini sudah anti air, kemudian fitur kesehatan di smartwatch ini juga lumayan lengkap. Yang pertama sudah ada heart rate monitor, kemudian juga ada blood pressure, kemudian juga ada oximeter dan juga ada pengukur suhu tubuh nih guys. Kalau menurut gua ini 4 komponen yang lengkap banget yang dimiliki oleh sebuah smartwatch. Nah guys, itu dia tadi rekomendasi smartwatch yang udah kita pilih buat teman-teman semua. Semoga video ini dapat membantu teman-teman ya buat menentukan pilihan kira-kira mau beli smartwatch yang mana. Menurut kalian gimana? Worth it apa enggak? Apakah yang kita rekomendasi ini tuh masuk ke dalam inceran teman-teman semua nih? Kalian langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah nih guys. Nah guys, mungkin sekian video kita tentang rekomendasi smartwatch dengan harga under 1 juta untuk tahun 2021 ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.